Halo rekan-rekan mancing, kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita akan melakukan maintenance terhadap produk sisir Salminus ini, di mana saya mendapatkan requestan untuk melakukan pengukuran bearing, keseluruhan bearing dari Salminus ini. Jadi untuk teman-teman yang mau request, nggak apa-apa, monggo silakan untuk tulis di kolom komentar. Kalau misalnya saya bisa membuatkan reviewnya, ulasannya, saya akan coba buatkan. Oke, karena ini handle variasi, jadi saya nggak akan ukur untuk bearing ini ya. Saya akan menggunakan handle bawaan dari sisir Salminus itu. Oke, langsung saja kita buka. Kita lakukan pengukuran. Kemungkinan video ini juga akan saya bikin jadi dua ya. Yang pertama itu pembongkaran full dan mengukur bearingnya, mengukur gearnya, sama nanti video untuk pemasangannya ya. Jadi mudah-mudahan bisa selesai, karena ini saya yakin akan menjadi video yang cukup panjang kalau misalnya dijadikan satu part. Jadi saya bikin dua part aja, yang pertama untuk membongkar ya, dan yang kedua untuk pemasangannya. Ini sebelumnya saya juga terima kasih sama teman-teman yang sudah request, sehingga saya bisa membuat video lanjutan atau video-video yang lebih edukatif ya, tentang spare part reel dan bagaimana cara menservisnya. Di sini kita ada bearing. Ini 4 biji ya bearingnya. Di sini ada juga bearing. Ukurannya sama ya teman-teman. Ini sudah kosong. Di sini juga ada. Dan ada spacer. Di sini hati-hati hilang karena spacernya kecil sekali ya. Kalau spacer yang satunya tadi kan ada di sini. Nah, di sini dia. Terus kemudian untuk tipe bearingnya, untuk sisir sendiri menerapkan bearing yang ini ya, menggunakan bearing yang terbuka open ini. Ini ada kelebihan dan kekurangan. Kayaknya pernah saya jelaskan. Untuk kelebihannya dia lebih mudah untuk di regrease atau di maintenance, tapi kekurangannya juga lebih rawan untuk kena air. Jadi rajin-rajin untuk mengecek ini ya. Sekarang kita akan ukur untuk bearing handle sisir Salminus ini berapa. Untuk outernya ada di 7, kemudian innernya ada di 4, innernya 4, dan ketebalannya ada di 2. Oke, mungkin bisa dilihat ya. Sip. Ini semua ukurannya sama ya teman-teman, tidak ada yang beda ya. 2 7, 4, dan ketebalannya 2. Nah, oke. Terus kemudian kita masuk ke set plate. Untuk spool ini kebetulan saya nggak punya alat untuk mengeluarkan bearingnya ya. Jadi kita akan ukur dari sini saja. Kita ukur dari luar saja. Ini untuk outernya ada di 10. Terus kemudian innernya kita akan menggunakan as ini ya. Innernya ada di 4,5. Untuk ketebalannya ada di 4 mili ya. Jadi untuk ketebalan ini saya menggunakan landasan spool ini tadi, karena dia nggak bolong ya, jadi gampang untuk mengukur ketebalannya. Ini 4. Saya pastikan ulang. Ya betul, ukurannya 4. Oke. Ini spool.
Kemudian untuk set plate ini magnetnya juga cukup kuat, jadi harus agak ekstra hati-hati. Oke, ini sudah keluar bearingnya. Akan ukur. Ini 10, outernya 10. Kemudian ketebalannya 4 dan innernya ada di 3. Ya. Nice. Kemudian kita akan buka handle-nya. Kita gunakan lakban ya untuk melindungi si murnya ini biar nggak rusak. Oke. Bagian handle sudah terlepas. Oke. Bagian spool tension. Terus kita akan buka baut. Oke, nah ini saya sukanya Salminus itu ininya rapat sekali ya, jadi bukanya pun perlu effort ini, nggak bisa asal sembarang buka. Oke, dan berhasil terbuka. Langsung saja kita ukur untuk bearing support dari knob tension ya.
karena di sini sudah bisa diakses. Sepertinya udah kering ini bearingnya, kebetulan dibuka jadi ya sekalian kita maintenance. Ternyata dia lompat. Oke. Ini cukup rapat ya. Jadi perlu effort juga untuk mengeluarkan bearingnya. Karena ditanam cukup rapat. Nah, ini cukup bagus ya. Oke, sekarang kita ukur. Untuk outer ada di 10, kemudian innernya ada di 5, kemudian ketebalannya ada di 4. Oke, sekarang kita bisa akses pinionnya. Di sini kita bisa lihat ya, untuk grease-nya juga sudah jelek. Nanti kita akan bersihkan, kita akan cuci bersih. Terus kemudian untuk bearing as, bearing main shaftnya ada di 14, innernya ada di 8, dan ketebalannya ada di 4. Oke, kita akan lanjut ke bagian dalam. Di support main shaft ini di bawah ini pun ada bearing ya, tapi penahannya menggunakan tipe Eclipse. Sepertinya dia juga menggunakan sistem yang sedikit rapat ya. Kalau rapat begini memang sedikit sulit untuk mengeluarkan Eclipse-nya, karena kita harus cari celah, dan celahnya itu kecil sekali. Ini sepertinya videonya akan saya percepat ya, soalnya kalau menunggu membuka bagian-bagian yang rapat ini pasti akan memakan waktu. Intinya kita harus bisa dapat celah dari Eclipse-nya itu untuk mencongkel. Kalau misalnya menggunakan pinset biasa seperti ini pun susah, karena posisi Eclipse-nya ini memang sangat rapat ya. Jadi kita stand-nya yang enggak ada tuh, dia nggak bisa sembarangan, harusnya ada tool khusus, cuman saya nggak ada. Jadi kita akan menggunakan sistem mencari celah seperti ini, mencongkel. Usahakan punya obeng yang bermata kecil biar gampang untuk mencari celahnya. Oke, saya sudah dapat celahnya dan sudah bisa diakses keluar.
kita akan ukur bearingnya. Untuk outernya ada di 9, kemudian innernya ada di 5, dan ketebalannya ada di 3. Oke, sip. Kita akan buka bagian sini dulu. Ini boltnya kecil-kecil, hati-hati sampai hilang. Dan membukanya harus hati-hati ya, jangan sampai dikasarin, karena nanti kalau dia sampai rusak, wassalam, selesai semuanya. Oke, pelan-pelan. Oke, kita akan keluarkan pinionnya dulu. Ternyata keras sekali pinionnya, kemarin saya pasang. Nggak sulit. Kita pakai koin andalan. Nah, kebuka dia. Ini dia koin andalan saya ini untuk membuka pin-pin seperti ini. Oke. Terus kemudian eklip, ada eklip di sini. Oke, awalnya sudah kita buka seperti ini. Oke, bearingnya ada di sini ternyata. Ada satu support bearing. Dan lagi-lagi ini menggunakan sistem bearing yang terbuka ya. Jadi memang harus melimpah grease di sini. Makanya saya nggak pernah pelit grease kalau untuk yang bagian ini, karena kalau dia sampai kekeringan grease kemudian kemasukan air, ini sangat berbahaya sekali. Oke, kita akan ukur. Ada di 7 untuk outernya,
kemudian innernya ada di 4, dan ketebalannya di 2 mili. Oke, sekarang kita akan kembalikan ke posisinya sebelum kita lakukan maintenance atau pencucian, dan kita regress ulang. Saya tidak mau ini terhambur kemana-mana. Sekarang kita akan buka bagian sini. Oke, kita akan ukur bearing support pinion yang besar. Ya. Untuk outernya ini di 12, innernya ada di 8, ya, innernya 8, dan ketebalannya ada di 3,5. Oke. Dan untuk set plate ini sekalian aja kita bongkar biar nggak nanggung, biar tahu cara bongkarnya juga. Nanti kita akan bersihkan total, kita akan cuci, kemudian kita akan lanjut ke video pemasangan ya, perakitannya seperti apa. Itu bisa diusahakan ditahan ya teman-teman ya, seperti tadi ya, jangan sampai lompat. Nah, untung ada magnetnya. Dan bearingnya kita keluarkan. Terus kemudian untuk bagian ini ada 3 baut, ini harus kita hati-hati bukanya, pelan-pelan, jangan langsung dicopot. Oke, kita akan lihat bagian dalam. Oh ya, ini tadi karena kita sudah nolkan ya, jadi kita nggak ragu-ragu untuk melepasnya. Nice, seperti ini. Di sini ada klikernya, ada pernya di dalam. Ini bisa dicopot seperti ini. Dan di sini juga ada yang kecil sekali. Ini jangan sampai hilang. Ini sangat rawan sekali. Jadi kita kesampingan seperti ini ya. Dan sangat berhati-hati. Terus kemudian ini
perlu dibongkar atau enggak perlu kalau menurut saya, karena ini hanya untuk penahan pegas ya. Kecuali kita mau copot total ya nggak apa-apa, tapi ini nggak perlu dibongkar-bongkar karena ini hanya untuk penahan per. Oke, seperti itu. Sip. Kita lanjut ke yang terakhir. Ini yang paling sulit pemasangannya karena per ini sangat keras, sangat kencang ya. Kita harus berhati-hati jangan sampai dia patah atau dia keluar. Nah, seperti ini dia penampakannya. Terus bagian dalamnya kita akan buka. Dan bisa kita keluarkan seperti ini bagian-bagian part dari sisir Salminus. Oke, sekarang kita hitung ulang ya untuk bearingnya. Kita tadi sudah bongkar di bagian handle, itu ada 4 bearing, di spool ada 1, ada 5, kemudian di cover brake ini ada 1, 6, di sini 7, ini 8, ini 9, ini 10, dan di sini ada 11 plus 1 itu di one way clutch. Oke, kita akan ukur ya untuk main gear sama untuk ukuran pinion. Nanggung sekali karena kalau nggak diukur. Kita akan buka. Oke. Kita akan urutkan. Oke ya, sini kita ukur sekalian. Untuk diameter luarnya ini ada di 38,24 dengan ketebalan gear ada di 4 mili nih harusnya, ada di 3,95 ya. Terus kemudian kedalaman ada di 2,7. Terus kemudian untuk innernya ada di 7,88. Oke, seperti itu. Terus untuk di pinionnya, ukuran as pinionnya ada di 5 ya, atau 496. Untuk gearnya sendiri ada di 5,8. Terus untuk panjangnya ada di 22,35. Terus kemudian untuk poros putarnya ini, innernya ada di 5,08. Kemudian untuk ketebalannya di sini ada di 7,81. Oke, untuk lubangnya ini apa bisa diukur ya? Oke, bisa, ada di 3. Oke, demikian untuk pembongkarannya dan pengukuran bearingnya. Mudah-mudahan bisa dijadikan referensi bagi teman-teman yang mau upgrade bearing, mungkin pakai bearing yang lebih bagus, yang seperti CRBB bearing, NMB bearing, atau NTN, atau merek-merek yang memang bagus ya. Kalau CRBB itu sebenarnya singkatan anti corrosion. Oke, demikian saya akhiri. Kita akan lanjutkan ke video pemasangan. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.